Halo Lipa. Halo Pak. Silakan duduk. Ya. Wah, dari kalau kamu masuk aja, Bapak sudah lihat perubahan besar dari kamu. Sekarang kelihatannya lebih santai dan percaya diri. Gimana kabarnya hari ini, Lipa? Alhamdulillah baik Pak. Rasanya tuh kayak ada banyak hal yang berubah semenjak terakhir kali saya kesini menghadap sama Bapak. Wah, Bapak jadi seneng banget mendengar itu. Bapak penasaran banget nih, bagaimana latihan Alifa selama 2 minggu ini? Semuanya berjalan lancar atau bagaimana? Eh, iya Pak, alhamdulillahnya itu berjalan lancar. Tapi ya itulah, walau awal-awalnya kayak ada linglung-linglungnya gitu dikit, tapi lama kelamaan itu kayak mulai seru, mulai enak gitu untuk dijalani kelas. Saya jadi kayak benar-benar coba semua latihan yang sudah kemarin kita sepakati Pak. Saya sudah coba semua loh Pak. Wah, Alifa keren banget. Ya udah, kita membahas satu-satu ya, biar Bapak bisa lihat sejauh mana perkembangan Alifa. Ya Pak. Ya. Kita mulai dari latihan berbicara Alifa di depan cermin. Gimana rasanya waktu pertama kali mencobanya? Gimana sih Pak? Awalnya dulu pas mulai itu sebenarnya rasanya kayak malu-malu begitu Pak. Sampai kayak saya ketawa-ketawa sendiri di depan meja kisah saya. Anehnya begitu Pak, kayak gimana nih, aneh sekali begitu tak bicara di depan. Tapi itu kayak lama-kelamaan saya sudah mulai terbiasa begitu Pak. Ya, karena memang itu reaksi normal. Bapak juga dulu waktu pertama kali latihan seperti itu, malah Bapak kayak merasa konyol sekali gitu. Iya Pak, betul Pak. Tapi seiring waktu jadi Bapak jadi kebiasaan gitu. Oh iya Pak. Ya, saya juga mulai bisa lihat saya ngomong. Jadi kayak ekspresi muka saya itu gimana. Ternyata kayak kalau saya ngomong itu kadang saya jarang senyum Pak. Jadi saya coba untuk senyum kalau ngomong. Jadi orang lain mungkin akan merasa lebih nyaman dari saya kalau saya senyum. Soalnya awal-awal saya bicara di depan kita itu kan kayak saya perhatikan fokus saya bilang untuk bicara gitu. Iya, itu tepat sekali nih Pak. Ekspresi positif itu bisa menular ke orang lain. Jadi sekarang kamu sadar, senyum sekecil itu aja bisa merubah suasana di tempat itu. Ya Pak, dengan saya jadi saat ini juga, selama ini saya kalau saya ngomong itu terkadang Pak, kalau saya ngomong itu sebab Pak, pas saya bicara di kata itu sebab kalau saya bicara itu terlalu cepat, jadi kayak ini saya bicara terlalu cepat. Jadi kayak sekarang Pak, kayak saya mencoba untuk pelan-pelan atur intonasinya salah Pak, gitu. Alifa sudah hebat banget. Makasih Pak. Kamu tidak cuma latihan mental, tapi juga teknik berbicara itu semakin baik. Dan saya dan Bapak lihat perkembangan itu sangat pesat. Iya Pak. Oke, dari skala 1 sampai 10 nih, bagaimana tingkat kenyamanan kamu sekarang waktu latihan berbicara di depan cermin? Jujur nih Pak, kita ambil 2 versi nih Pak. Waktu sebelum saya kesini itu Pak itu 3 poinnya 3. Rendah sekali ya. Tapi pas saya sudah datang menghadap di Bapak, saya sudah datang melakukan sesi konseling ini dan naik jadi 7. Wah, hampir 2 kali, sudah 2 kali lipat ya? Iya. Luar biasa nih Pak. Nah, kalau latihan keduanya bagaimana?
Eh, boleh Alifat ceritakan tentang waktu kamu berbicara di depan keluargamu? Eh, ini tuh kok agak lucu-lucu sih sebenarnya. Pas kemarin kita pulang dari pertama kali sesi konseling ini kan Pak, itu hari itu malam, nah coba bicara dimulai di meja begitu Pak. Nah, pas saya mulai coba bicara itu kan posisinya ini kita lagi makan malam, terus saya coba bisa bicara sedikit bicara tentang kelompokku gitu. Saya kan Pak di rumah itu kayak ditahu sekali terus pendiam. Jadi pas saya coba bicara pertama itu awalnya orang rumahku tuh kayak ada bingung gitu, kayak udah bingung udah diam, tapi tuh kayak bapakku udah senang, udah tepuk bahuku tuh udah ngomong kayak ada semangat, udah ada kan ada semangat ya alhamdulillah sudah berani bicara gitu. Bahkan ibu saya juga tuh kok kayak ada rasa kayak ada ikut-ikut nimbrung gitu, udah bapak kayak saya lihat sempat saya dan kok dari kontak mata dan ayahku begitu, bapak dengan bapakku begitu. Nah, jadi kayak mamaku juga ini udah tanya-tanyakan saya begitu kayak tentang apa yang terjadi di pas kelompokku. Jadi kayak ceritanya, jadi diskusi kita itu malam, cerita kita itu malam dengan Pak. Enggak. Itu luar biasa sekali Alifat. Tapi memang respon positif dari keluarga itu memang sangat penting, Mbak. Pasti kamu merasa dihargai di dalam Iya keluarga betul kamu. sekali Pak. Oke. Kadang rasanya kayak lega begitu Pak, bisa biasanya kan cuma dengar-dengar saja kalau mereka bicara kayak diam gitu nyimak aja Pak, tapi sekarang kayak saya sudah mulai bisa ceritakan semua tentang saya sudah bisa ceritakan semua tentang saya, jadi kayak saya sudah mulai terbuka untuk bicara begitu. Jadi baru mereka juga Pak itu bisa dibilang pas saya bicara itu kok kayak dorang antusias dengarkan ceritaku Pak. Oke, itu bukti nyata kamu udah mulai nyaman jadi pusat perhatian dalam situasi yang positif. Hebat sekali kamu, Hanifah. Kasih Pak. Iya. Eh, Sekarang bagaimana bagian yang paling Bapak penasaran nih? Ya. Kamu sempat ngomong di kelas nggak? Oh, sempat Pak. Pas kemarin kan setelah sesi konseling itu, besoknya itu kita masuk pelajaran. Nah kebetulan ada guru yang sering kita diskusi. Kemarin tuh misalnya aku mata pelajaran apa nih Pak? Kayak sejarah Pak, kalau sampai salah ingat. Karena saya bingung beberapa kali ini saya selalu aktif di kelas. Dan terus pas pertama kali saya bicara itu Pak kayak coba angkat tangan, terus saya ingat pesannya Bapak tuh kayak fokus saja sama apa yang kita sampaikan, tidak perlu pikir ke omongan orang lain. Jadi saya tuh sampaikan apa yang pendapatku Pak. Jadi kayak saya rasa kalau saya keluarkan pendapat itu akan bermanfaat untuk teman-teman kelasku Pak. Gitu. Wah, hebat sekali Pak. Terus Bapak penasaran nih, bagaimana tuh reaksi teman-teman kamu di dalam kelas? Kayak mereka tuh Pak udah dengarkan saya begitu, bahkan ada yang kayak dengan mengangguk kepalanya. Terus habis itu tuh guruku juga udah bilang pendapatku itu tuh bagus. Rasanya tuh kayak Pak kayak kayak penghargaan dalam diriku Pak, karena kan kemarin pas Bapak bilang itu kalian puji diri kita sendiri, tapi pas di ngomong itu pertanyaan pas saya bicara di depan kelas justru guruku juga udah puji saya Pak. Jadi kayak kesenangan tersendiri dalam diriku. Wah, apa ikut bangga banget dengar itu. Jadi kamu berhasil lewatin tantangan yang paling kamu takutin minggu lalu. Iya Pak. 2 minggu lalu. Iya udah minggu lalu. Ya. Ya. Sekarang Bapak mau nanya, setelah kamu berbicara di dalam kelas, bagaimana perasaan kamu saat itu? Perasaan Pak, jujur Pak, pas saya ngomong pertama kali itu pas saya deg-degan sekali, betulan kayak itu dan udah keluar dari badanku Pak, betulan. Tapi tuh kayak saudaranya tuh sama lah pengen ulang lagi kayak, ternyata seru di Pak kalau kita bicara-bicara terus di kelas gitu. Iya emang seru. Tapi itu dia tanda perubahan nyata. Ketika rasa takut sudah berubah jadi rasa penasaran dan semangat, berarti kamu udah mulai masuk ke tahap self confidence building. Oh iya Pak. Saya jadi ingin terus berlatih Pak supaya mengenal diri saya. Oke, baik.
Bapak pengen kamu sadar satu hal. 2 minggu lalu kamu masih berpikir takut diketahui, tapi sekarang kamu malah cerita dengan antusias tentang pengalaman berbicara di banyak orang itu. Perubahannya besar. Dan kamu tahu, dan kamu harus bangga sama diri kamu sendiri karena kamu sudah jauh lebih baik dari beberapa minggu yang lalu. Makasih banyak Pak. Saya juga sama sadar kalau sebenarnya saya bisa dilewati. Kamu sekarang itu udah bukan cuman bisa pintar berbicara dan lebih percaya diri, tapi juga bisa menikmati prosesnya. Itu yang paling penting. Ya, Pak. Dan ternyata Pak, kalau saya sadar Pak, kalau kita udah berani mulai bicara, ternyata semuanya itu kayak gak semenakutkan itu sebenarnya. Yang gimana ya? Tidak semenakutkan yang saya pikirkan begitu Pak, setelah saya mulai bicara. Tepat sekali. Karena kadang yang paling menakutkan itu justru pikiran sebelum kita mulai, bukan momen sebenarnya. Oh iya Pak. Jadi sekarang kita lihat secara keseluruhan ya Pak. Dari semua latihan ini kamu udah berhasil ngelewatin tahapan yang kita kontrakan di beberapa minggu lalu. Kalau kamu lihat ke belakang, apa yang paling membuat kamu berubah? Apa ya? Tunggu aku berpikir dulu. Mungkin Pak, yang paling bikin saya berubah itu pas saya mulai ubah cara berpikirku Pak. Jadi kayak dulu itu kan saya selalu pikir semua orang itu kayak gak bakal nilai saya. Sekarang justru tuh kayak saya pikir mereka itu semua ya manusia biasa yang bisa salah juga, jadi kayak ya tidak selalu sempurna begitu Pak. Wah, itu pemikiran yang dewasa sekali. Makasih Pak. Jadi kamu nggak cuma latihan berbicara, tapi juga latihan berpikir secara realistis. Iya Pak. Terus latihan di depan keluarga juga itu tuh Pak bisa dibilang udah sangat bantu saya sekali. Karena kayak saya rasa kayak saya didukung sekali Pak. Karena kayak saya pikir keluarga aku sama ini kayak ada bodoh sama saya, ternyata kayak doang saya peduli sama saya Pak. Dukungan dari orang terdekat itu memang dia tuh kayak penguatan yang luar biasa kuatnya. Iya betul Pak. Jadi untuk 2 minggu ke depan, apa langkah selanjutnya yang kamu rencanakan? Mungkin untuk beberapa minggu ke depan Pak, itu yang saya ingin kan dari diri saya adalah saya mau terus latihan Pak, supaya kalau kali ini kan pengen ngomong lebih, kali ini pengen apa ya? Kali ini kan sesuai bicara sepatah dua kata, jadi untuk ke depan itu saya lebih ingin bicara lebih lama lagi di kelas Pak. Jadi mungkin bisa bantu teman-teman kawan-kawan diskusi, presentasi. Jadi saya juga bisa ajak teman-teman yang lain Pak, saya rangkul mereka untuk kita latihan sama-sama supaya tidak malu-malu lagi berbicara dalam kelas Pak. Itu salah satu keinginan sih Pak. Begitu. Wah, itu niat yang luar biasa dari Alifa. Artinya Alifa bukan cuman tumbuh buat diri sendiri, tapi juga pengen membantu teman-teman yang ada di sekitarnya. Iya Pak, terima kasih banyak. Saya juga jadi pengen, saya juga kayak sudah pengen buktikan begitu Pak, kalau saya juga ini sebenarnya saya bisa bermanfaat untuk orang-orang lain, gitu kayak teman-temanku di kelas seperti itu. Itu sikap yang keren sekali. Nah, Bapak juga
kasih satu catatan ya. Ini Pak. Kalau nanti kamu merasa gugup lagi, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena rasa gugup itu bukan tanda kamu gagal, bukan. Tapi tanda kamu masih peduli sama hasilnya. Oke, baik Pak. Baik Pak. Sabar dengar sebenarnya sih Pak kata-kata kayak begitu jadi kayak jadi bisa dibilang nih ini masalah terbesarnya kita di Pak sebagai manusia. Ya, benar sekali. Oke. Oke, baik. Sekarang Bapak pengen kamu simpulkan sendiri apa yang kamu dapatkan dari seluruh proses konseling ini pada awal kita ketemu sampai saat ini. Bagaimana nih Pak? Jujur Pak dari sisi konseling ini saya belajar banyak sekali. Kayak yang pertama tuh Pak saya jadi kayak saya tahu kalau orang takut itu saat kita berbicara di depan orang itu wajar. Terus yang kedua itu saya jadi saya tidak perlu untuk tunggu sempurna dulu untuk saya berani bicara. Terus saya belajar kalau percaya diri itu tumbuh dari latihan kecil-kecil, tapi yang penting konsisten begitu Pak. Dan mungkin yang terakhir itu kayaknya kayaknya yang terakhir itu mungkin Pak saya jadi lebih mengerti sama diriku sendiri. Wah, bagus banget ya. Kamu menyimpulkannya dengan sangat jelas. Baik sekali. Bapak senang banget mendengar kalimat itu. Wah, betul benaran Bu, benaran wah betul Pak. Iya, betul. Baik, Alifah. Jadi hari ini kita udah bahas hasil latihan, refleksi dan langkah selanjutnya. Bapak benar-benar bangga sekali sama Alifah karena Alifah udah menunjukkan kemampuan dan kerja keras yang jarang dimiliki sama siswa seusia Alifah. Terima kasih banyak Pak. Kalau bisa dibilang Pak kalau nggak ada juga sesi konseling ini Pak, saya rasa kayak saya nggak bakal punya keberanian untuk mulai semua ini. Iya, tapi ingat ya, yang paling berperan itu bukan bapak yang paling berperan di sini, tapi Alifah sendiri. Bapak cuma bantu menyalakan lampu yang padam dari diri Alifah. Ya Pak. Ya. Tapi kamu yang menjalani jalan itu. Keren kali ya Pak. Ya, terima kasih. Ya, kamu boleh tulis di catatan kamu ya. Ya Dan Pak. ingat, kalau suatu hari nanti kamu mulai ragu lagi, baca ulang kontrak kuliah yang kita buat. Kontrak yang kita sepakati. Yang itu ya, yang goals itu ya. Iya, betul sekali. Dan ingat betapa jauhnya kamu sudah melangkah dari Alifah yang pendiam dan suka nggak bicara sama keluarganya, sakit kumpul, berubah menjadi lebih aktif, pokoknya lebih ceria lagi. Iya Pak. Saya bakal simpan baik-baik pesan Bapak. Nah, sebelum terakhir dari Bapak pengen
kamu mengucapkan satu kalimat motivasi buat diri sendiri, diri kamu. Oh, motivasi ya Pak? Ya, kalimat yang bakal kamu bawa setiap kali kamu butuh semangat. Apa ya? Sabar Pak, pikir dulu. Tiga apa? Apa ya? Oh, saya tidak akan takut. Saya tidak akan mundur karena takut. Karena setiap kali saya berani, saya akan maju terus. Wah, itu kata-kata motivasi yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak Pak. Ya. Saya senang bisa sampai detik seperti ini. Ini juga karena bantuan Bapak. Ya, sama. Bapak juga senang sekali bisa lihat perkembangan Alifah. Sesi kita sampai di sini dulu ya. Minggu depan kamu boleh fokus belajar dan praktek. Nggak perlu datang kalau nggak ada yang mendesak. Oh, Tapi kalau kamu mau menceritakan sesuatu, menceritakan apapun lah keluhan Alifah atau permasalahan Alifah, bisa datang ke ruangan ini. baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak atas bimbingan Bapak dan terima kasih atas semua arahan yang Bapak sudah berikan kepada saya. Iya, sama-sama Alifah. Kamu hebat banget. Terus jaga semangatmu ya seperti ini. Pak, saya pamit dulu kalau begitu. Oke, jumpa lagi ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam.